Kehidupan begitu absurd dan sulit dimengerti, penuh dengan rahasia. Seringkali membuat kita bertanya-tanya, apa rahasia sebenarnya di balik semua yang kita alami? Dalam video kali ini, kita akan menyelami pertanyaan-pertanyaan mendalam yang sering muncul dalam pikiran kita. Simak video ini dengan seksama dan jangan di-skip, agar kalian tidak misinformasi dan salah paham. Kenapa harus menjalani kehidupan ini? Terkadang dalam hidup, kita dihadapkan pada pertanyaan yang mendalam. Saat menjalani hari demi hari, kita mungkin mulai merasa bingung dan bertanya-tanya tentang arti dari semua yang kita lakukan. Pertanyaan ini sering muncul di tengah keraguan, kebingungan, atau ketika kita merasa tersesat di jalan yang penuh rintangan. Namun, di balik semua itu, ada alasan kuat yang mendorong kita untuk terus melangkah maju. Setiap pengalaman baik suka maupun duka, adalah pelajaran berharga yang membentuk siapa kita hari ini. Dari sudut pandang filsafat, pertanyaan tentang mengapa kita harus menjalani hidup telah dibahas selama berabad-abad. Pemikir seperti Albert Camus, berbicara tentang absurditas kehidupan, menjelaskan bahwa kita seringkali merasa hidup ini tidak memiliki tujuan yang jelas. Namun, justru dalam absurditas ini, kita diberi kebebasan untuk menciptakan arti dari kehidupan. Kebebasan ini menjadi dasar dari keberadaan kita, di mana kita memiliki kendali atas bagaimana merespon tantangan, dan menemukan tujuan yang memberi kita alasan untuk terus maju. Filosofi ini mengajarkan kita bahwa makna hidup bukan sesuatu yang ditemukan, melainkan diciptakan melalui tindakan dan pilihan kita. Hidup juga tentang menemukan makna. Kita terus mencari tahu siapa diri ini, apa yang kita inginkan, dan bagaimana kita bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Ketika kita mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang hubungan kita dengan dunia di sekitar, kita akan menemukan alasan yang lebih besar untuk terus bertahan. Selain itu, kita tidak berjalan sendirian. Ada orang-orang di sekitar kita yang peduli dan siap memberikan bantuan saat kita membutuhkannya. Setiap masalah pasti memiliki solusi, dan setiap kesedihan pada akhirnya akan tergantikan oleh kebahagiaan. Kenapa aku di sini dan untuk apa? Pernahkah kita duduk sejenak, merenung, dan bertanya pada diri sendiri, kenapa aku di sini dan untuk apa? Pertanyaan ini sering muncul saat hidup terasa stagnan, ketika kita merasa kehilangan arah, atau saat keraguan mulai menyelimuti langkah kita. Mungkin kita merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak memberikan kepuasan, atau merasa ada sesuatu yang lebih besar yang seharusnya kita kejar. Sebenarnya setiap dari kita berada di sini karena perjalanan yang telah kita lalui. Setiap keputusan kecil, setiap langkah, dan setiap tantangan yang kita hadapi telah membawa kita ke titik ini. Tidak ada yang benar-benar kebetulan. Kita adalah hasil dari pilihan dan keberanian yang kita ambil di masa lalu. Tapi, apa sebenarnya makna dari berada di sini di saat ini? Apakah ini tujuan akhir, atau hanya bagian dari perjalanan yang lebih panjang? Menurut Heidegger, seorang filsuf terkemuka, melalui konsep The Sein, ia menjelaskan bahwa eksistensi adalah kesadaran akan diri sendiri. Dalam pandangannya, kita berada di dunia ini bukan hanya untuk menjalani hidup, tetapi untuk memahami eksistensi diri sendiri. Kita di sini tidak hanya untuk menjalani rutinitas, tetapi untuk menyadari bahwa kita memiliki kebebasan dan tanggung jawab atas jalan hidup yang kita tempuh. Kehidupan adalah proses memahami diri dan menemukan makna melalui keterlibatan aktif kita dengan dunia. Kita mungkin belum menemukan sepenuhnya alasan mengapa kita berada di sini, namun yang pasti adalah kita di sini bukan tanpa tujuan.
Setiap tantangan dan keraguan adalah kesempatan untuk berkembang, belajar, dan menemukan diri kita yang lebih dalam. Kenapa aku melakukan ini tanpa memahaminya? Pertanyaan ini muncul saat kita merasa lelah, jenuh, atau ketika tindakan kita tampak tidak lagi selaras dengan tujuan yang kita bayangkan. Mungkin kita melakukan hal yang sama setiap hari karena pengaruh dari lingkungan. Misalnya, tekanan pekerjaan, harapan keluarga, atau ekspektasi sosial. Namun, di balik itu, ada juga dorongan dari dalam diri yang lebih dalam. Setiap tindakan, baik yang kita sadari atau tidak, seringkali dipicu oleh keinginan untuk mencapai sesuatu yang lebih besar, meskipun kita belum sepenuhnya memahami apa tujuan itu. Di sisi lain, seorang filsuf, Aristoteles pernah mengatakan bahwa setiap tindakan manusia diarahkan pada suatu tujuan atau kebaikan yang lebih besar. Meskipun kita tidak selalu menyadari tujuan dari setiap tindakan yang kita lakukan, secara tidak langsung, kita berusaha mempercayai apa yang kita anggap baik dan benar untuk diri kita. Dengan mengeksplorasi pertanyaan ini, kita bisa menyadari bahwa memahami alasan di balik tindakan adalah bagian penting dari proses menemukan diri. Melalui refleksi dan penyesuaian atas pilihan hidup, kita dapat mengarahkan langkah kita menuju tujuan yang lebih jelas, sekaligus memberi makna pada setiap keputusan yang kita ambil. Kenapa aku terus mencari walau banyak yang kucapai? Ketika kita merasa bahwa apa yang sudah dicapai belum sepenuhnya memuaskan hati, mungkin kita mulai bertanya pada diri sendiri, kenapa aku terus mencari walau banyak yang kucapai? Mengapa kita selalu merasa ada yang kurang, seolah-olah kita belum benar-benar menemukan apa yang kita cari? Pencarian kita seringkali bukan hanya tentang tujuan materi atau kesuksesan yang terlihat di luar. Kita juga mencari makna, kepuasan batin, dan pemahaman yang lebih dalam tentang siapa diri kita sebenarnya. Dalam setiap langkah yang kita ambil, ada dorongan tak terlihat untuk terus maju dan terus mengeksplorasi, meski kita belum sepenuhnya tahu apa yang sedang kita cari. Dari sudut pandang filsafat, pencarian adalah bagian mendasar dari keberadaan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Socrates, hidup yang tidak diuji tidak layak dijalani. Kita terus mencari meskipun ujian datang silih berganti, karena dalam pencarian itulah kita menemukan diri kita sendiri. Bukan hasil akhirnya yang terpenting, melainkan proses menemukan dan memahami arti kehidupan. Pencarian ini adalah upaya kita untuk menafsirkan pengalaman dan memahami peran kita dalam gambaran yang lebih besar. Pada akhirnya, pencarian ini mengajarkan kita bahwa, dalam setiap langkah, ada makna yang menunggu untuk ditemukan. Setiap ujian dan tantangan, hanyalah bagian dari perjalanan yang membawa kita lebih dekat kepada pemahaman diri dan arti kehidupan yang sesungguhnya. Kenapa rencana tidak sesuai harapan? Rencana seringkali hanyalah bayangan dari harapan kita terhadap masa depan. Kita dapat merencanakan setiap detail, tetapi ada faktor-faktor yang berada di luar kendali kita. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Ada hal-hal yang tidak bisa kita prediksi, yang pada akhirnya mengubah jalur rencana kita. Namun, perubahan ini mungkin bukanlah tanda kesalahan, melainkan bagian dari perjalanan yang mengajarkan kita tentang diri kita sendiri. Di sisi lain, pemikiran filsafat memberi kita pandangan bahwa ketidakpastian adalah elemen yang tidak terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Filsuf Carl Jung berargumen bahwa kita tidak menjadi lebih baik dengan cara bersembunyi dari diri kita sendiri. Ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan, ini mungkin saatnya untuk menghadapi diri sendiri, untuk merenung dan menemukan pelajaran dalam pengalaman tersebut. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi bisa jadi merupakan titik balik,
menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita dan apa yang kita cari. Dan kita perlu memahami bahwa setiap kegagalan mengarahkan kita pada jalan yang lebih baik, yang mungkin tidak kita lihat sebelumnya. Rencana yang tidak berjalan sesuai harapan bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, itu bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar dan lebih tepat untuk diri kita. Dengan demikian, kita menyadari bahwa ketidakpastian dalam rencana kita seringkali membawa kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri. Saya akan menyederhanakan video ini dengan analogi. Kehidupan ini bisa kita bayangkan seperti seorang detektif yang sedang menyelidiki sebuah kasus rumit. Detektif mungkin tidak tahu jawabannya di awal, namun dia tetap terus mencari petunjuk, meski seringkali jalan yang ditempuh penuh tantangan dan rintangan. Sama seperti pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam hidup kita, seperti pertanyaan mengapa kita harus menjalani kehidupan ini, atau mengapa rencana kita tidak berjalan sesuai harapan. Oleh karena itu, di tengah pencarian kita akan jawaban, kita menyadari bahwa hidup adalah serangkaian teka-teki yang membutuhkan waktu untuk dipecahkan. Seperti halnya seorang detektif yang harus beradaptasi dengan setiap fakta baru, kita pun harus siap menyesuaikan diri ketika rencana tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Rencana yang tidak sesuai harapan bukan berarti kegagalan, melainkan kita sedang diarahkan ke jalan yang tepat. Detektif yang tidak mudah menyerah menjadi cerminan dari diri kita yang harus terus mencari dan berusaha. Terkadang, jawaban tidak langsung terlihat, namun justru proses pencarian itulah yang membentuk siapa diri kita. Setiap langkah pencarian hidup membawa kita lebih dekat untuk memahami diri kita sendiri dan menemukan makna di balik segala yang terjadi. Kesimpulan dari video ini adalah, hidup ini memang penuh dengan pertanyaan, tetapi semua pertanyaan pasti ada jawabannya. Setiap pengalaman yang kita hadapi, baik suka maupun duka, mengajarkan kita tentang arti kehidupan. Absurditas kehidupan membentuk pertanyaan. Setiap pertanyaan adalah jendela kehidupan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, subscribe dan like sebagai bentuk support kalian untuk channel ini.